saudaraku, naikkan pujian di hadapan Raja kita yang dahsyat. Come on, datang dengan ucapan syukurmu. Angkat suaramu, katakan, now is the time. Now is the time for all people from every land to come together. Now is the moment for worship. We enter in, we'll hold in nothing. He's worthy, exalted, He's high and lifted up. Sing, sing unto the Lord. Open up your heart, make a joyful noise in the sanctuary. Sing, sing unto the Lord. Let us sing with love. Let the praises ring in the sanctuary. Sing, oh yeah, 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 oh yeah. Come on people, now is the time. Now is Shalom. Apa kabar jemaat yang dikasihi Tuhan? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik-baik saja. Ada sukacita, ada damai sejahtera dari Tuhan yang melingkupi setiap kita. Dimanapun kita berada, di rumah, di tempat-tempat yang lain, kami percaya kita semua ada dalam penyertaan Tuhan. Mari saudara-saudara kasih dalam Tuhan, sebelum kita mulai ibadah online hari ini, mari kita satu dalam doa. Saya undang kita semua bangkit berdiri, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami bersehati bersepakat berdoa untuk jalannya ibadah online hari ini ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Kami percaya ibadah ini menjadi ibadah yang memberkati, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Dan setiap kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, Bapak Gembala Jemaat kami Pendeta Amos Hosea yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah pengurapan dari tempat yang maha tinggi melingkupi hamba-Mu Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat, membekali setiap kami, memberikan pertumbuhan, kekuatan, kemenangan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa juga buat hamba-Mu Bung Dev yang akan memimpin kami dalam puji-pujian penyembahan. Biar sukacita dari Tuhan, sorak-sorai dari Tuhan melingkupi setiap kami. Kami dikuatkan, diteguhkan oleh puji-pujian yang kami naikkan. Dan Engkau bertahta di atas setiap pujian umat-Mu. Setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah hari ini, tim media kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu. Tim musik kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Dan setiap jemaat Tuhan saat ini, kami percaya semua diberkati oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang berpikulan berat mendapatkan kelegaan, yang sakit mendapatkan kesembuhan, yang berbeban berat mendapatkan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka yang sedang membutuhkan jalan keluar, Tuhan sendiri memberi jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa buat jalannya ibadah hari ini, dari awal, pertengahan, sampai selesainya, ke dalam satu nama yang dahsyat luar biasa, Yesus Kristus Tuhan. Kami sama-sama sepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom saudaraku. Nikmati hadirat Tuhan dan nikmati kebaikan yang terjadi dimanapun saudara berada. Percaya Dia Allah yang setia dan Dia sediakan yang terbaik bagi kita semua. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Allah kita. Let's go. Mari menari di hadapan Raja kita. Bertepuk tangan, senangkan hatinya. Oh, oh, yeah. Oh, yeah. Come on. Sing it. I belong to you. You belong to me, Lord. I surrounded everywhere that I go. I walk with you. You walk with me, Lord. I surrounded everywhere that I go. Yeah, everywhere that I go. Everyone come and sing with me. Say, I belong to you. You belong to me, Lord. I surrounded everywhere that I go. I walk with you.
and you walk with me, Lord. I surrounded everywhere that I go, and I am yours, and you are mine. Oh, you promised me you never leave. You promised me never forsaken. I believe. Oh, goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go, everywhere that I go. Woo! Yeah, yeah. Angkat suara menaikkan pujian ini bersama dengan saya. Katakan, hey, I belong to you. You belong to me, Lord. I surrounded everywhere that I go. I walk with you, and you walk with me, Lord. I surrounded everywhere that I go, and I am yours, and you are mine. Yeah, you promised me you never leave. You promised me never forsaken. I believe. Oh, goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go, everywhere that I go. Yeah, you, Lord, are shield above me, everywhere, everywhere that I go. Your grace and love surrounds me everywhere, everywhere that I go. You, Lord, a shield about me everywhere, everywhere that I go. Your grace and love surrounds me everywhere, everywhere, everywhere that I go. Come on, sing it. You promised me you never leave. You promised me never forsaken. I believe a goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go, where I go. Oh, where I go. Mari nyanyikan lagu kemenangan di hadapan Raja kita. Angkat suaramu, tinggikan namanya. Ya Allah yang maju berperang ganti kita, dan jadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Amin. Yesus sumber kekuatan dan sukacita kita. Let's go. Nyanyikan pujian ini. Hey. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Oh, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu, kaulah Allah sumber kemenanganku. Oh yeah. Mari angkat suaramu dan katakan, let's go. Meskipun musuh di depanku,
Engkau bersamaku. Oh yeah. Kau beribu rempah di kiriku, berlaksana di sisi kananku. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Angkat tanganmu dan katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Mari bertepuk tangan bagi Allah kita. Sumber kemenanganku. Let's go. Segala kemuliaan hormat bagi Allah kita yang dahsyat. Yeah. Layak dipuji dan layak disembah. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Oh, takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Yeah, yeah. Haleluya. Kita tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Yeah. Shalom, puji Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih pada Bapak Gembala dan Ibu Gembala serta pengurus yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan keluarga untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Saya menyadari bahwa saya terpapar virus COVID-19 ketika di akhir bulan Juli saya mulai tidak enak badan. Kemudian akhirnya pada tanggal 4 bulan Agustus saya disarankan oleh teman untuk melakukan rapid test. Dan dari hasil rapid test pada 4 Agustus itu saya reaktif dan sementara istri saya non-reaktif. Dari hasil saya reaktif itu, saya dikasih surat rujukan untuk melakukan tes PCR swab di rumah sakit di Bekasi. Pada tanggal 5 Agustus saya melakukan tes swab dan hasilnya pada tanggal 7 Agustus saya dinyatakan positif COVID-19. Dari hasil saya itu kemudian istri saya diminta juga melakukan tes PCR swab pada tanggal 8 Agustus hari Sabtu dan hasilnya keluar pada tanggal 12 hari Rabu dan istri saya juga dinyatakan positif. Kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan yang di follow up oleh Puskesmas setempat dan juga oleh pengurus RW dan RT di mana kami tinggal. Dan hari Selasanya tanggal 11 kemudian petugas dari Puskesmas datang ke rumah dan kami semua sekeluarga dites PCR swab oleh petugas Puskesmas dan hasilnya kemudian keluar pada tanggal 13 hari Kamis. Saya masih positif, istri saya yang tadinya positif, kemudian hasil terakhir dari Puskesmas itu negatif, puji Tuhan. Dan anak saya Asaria negatif,
Anak saya yang kedua, Gracia, positif. Dan anak saya yang bungsu, Joel, positif. Setelah saya mengetahui hasil rapid test saya reaktif, kemudian tanggal 5, sebagaimana saya ceritakan sebelumnya, saya melakukan tes PCR swab di sebuah rumah sakit. Sepulang dari tes itu, badan saya sudah tidak kuat lagi. Sehingga istri saya mengajak saya untuk ke rumah sakit. Malam itu, saya mengajak suami saya pergi ke IGD sebuah rumah sakit. Dokter jaga memeriksa keadaan suami saya dan menanyakan hasil rapid test. Saya menunjukkan hasil rapid test dan dokter melihat bahwa ternyata hasilnya sudah reaktif. Dan dokter menyarankan bahwa kami harus segera mencari rumah sakit yang menerima dan merawat pasien COVID-19. Karena rumah sakit yang kami datangi itu ternyata tidak menerima dan tidak merawat pasien COVID-19. Malam itu kami pulang ke rumah dan dimulailah pergumulan yang berat itu. Sampai di rumah, dengan bantuan seorang teman dari pelayanan, berkomunikasi dengan istri saya, kemudian langsung mengungsikan 3 anak saya ke sebuah penginapan. Dan saya beserta istri pun pisah kamar karena kami sudah mengambil ancang-ancang kalau memang hasilnya saya positif COVID-19. Dan malam itu saya sudah tidak kuat lagi, terutama ketika menjelang malam. Ketika menjelang malam sampai subuh, jam 2:30, jam 3, saya baru bisa tidur. Karena apa? Saya susah sekali untuk bernapas, sesak. Bahkan nafas kadang hanya sampai di leher. Perut saya kembung, badan saya panas, batuk. Dan itu saya serasa berada di lembah kekelaman. Di kamar yang satu lagi, saya berdoa, saya bergumul ketika mendengar suami saya batuk-batuk. Dan saya buru-buru ke kamarnya, menggunakan masker, face shield, dan menggunakan jaket yang ada yang saya punya di rumah. Saya melihat keadaannya, betapa dia dengan susah payah bernafas, bantal harus ditumpuk tinggi, kemudian sebentar-sebentar dia harus pergi ke kamar kecil karena dia ada diare juga. Saya merawat dan dia berkata, iya baik, nggak apa-apa, saya nggak apa-apa kok. Saya keluar dari kamar itu buru-buru dan saya hubungi anak-anak. Saya bilang kepada anak-anak, mari sepakat dengan mama kita berdoa karena papa sedang dalam keadaan kritis. Kami berdoa bersama-sama dan setelah itu saya masih tetap berdoa sama Tuhan. Saya perhadapkan keberadaan hambanya kepada Tuhan. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan suami saya mengalami sakit ini? Bukankah suami saya setiap pagi jam 4 berdoa dan berjaga-jaga untuk komplek di mana kami tinggal supaya tidak ada yang terkena COVID-19. Saya bertanya seperti itu kepada Tuhan. Roh Kudus dengan lembut menjawab saya, why not? Kenapa tidak? Tuhan mengizinkan sakit ini menimpa hambanya. Roh Kudus kemudian dengan lembut mengingatkan saya remah firman Tuhan tentang penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Saya menjadi tenang dan terus diingatkan firman Tuhan juga tentang Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya bersyukur kepada Tuhan dan saya bisa menjadi tenang. Saya mulai berdoa, berterima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan sedang kerjakan bagi hambanya. Sementara di kamar sendiri, saya dengan kekuatan yang ada, Roh Kudus menggerakkan saya untuk ambil gitar, untuk menyembah. Walaupun baru satu lagu, saya susah bernafas. Saya taruh gitar, saya coba untuk
bisa bernapas lagi, dan saya nyembah lagi, saya nyanyi, saya nyembah Tuhan. Saya terus berusaha fokus hanya pada Tuhan. Saya tidak mau fokus pada penyakit saya tidak mau fokus pada bahkan kematian yang mengintai, tapi saya terus menyembah pada Tuhan. Roh Kudus tuntun saya untuk menyembah pada Tuhan, hanya menyembah, fokus pada Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus menuntun saya berdoa, bukan protes, bukan untuk minta kesembuhan, tetapi Roh Kudus menuntun saya berdoa, doa yang mungkin buat sebagian orang, kenapa tidak minta tolong disembuhkan, kenapa tidak minta tolong Tuhan menjamah dan memulihkan, melepaskan dari lembah bayang maut. Tapi dengan kekuatan yang ada, Roh Kudus menuntun saya untuk berdoa, apa yang menjadi maksud Tuhan, rencana Tuhan melalui penderitaan dan sakit yang saya alami itu. Dan Tuhan bicara dengan lembut melalui Roh-Nya yang kudus, aku sedang memurnikan engkau. Memang ada banyak hal yang secara manusia kita bisa sembunyikan, tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang dapat kita sembunyikan. Ada ketidakmurnian di hati kita, ketidakmurnian dalam motivasi pelayanan kita, dan ada banyak hal yang Tuhan mau murnikan, bersihkan dari hidup kita. Dan Roh Kudus ingatkan tentang pokok anggur yang benar, di mana ranting yang berbuah pun dibersihkan supaya lebih lagi berbuah, lebih banyak lagi berbuah. Dan saya bersyukur, dan dalam 1 minggu itu saya mulai pulih. Saya mulai tidak mengalami gangguan pernapasan di malam hari, masih nyesek tetapi tidak begitu parah. Dan kemudian hari Selasanya tanggal 11, Puskesmas menjadwalkan kami untuk sekeluarga untuk rapid test. Tes PCR swab sekeluarga. Jadi kami panggil anak-anak dari penginapan ke rumah dan kami dites PCR swab bersama-sama pada tanggal 11. Dan hasilnya tanggal Kamis itu tanggal 13 saya masih positif, seperti saya katakan saya masih positif, dan tambah lagi anak saya Gracia dan Joel pun positif. Sehingga hari Kamis sore itu kemudian istri saya mengurus anak-anak, 2 anak ini untuk kembali ke rumah sesuai dengan diskusi dan saran dari dokter dari Puskesmas, boleh dirawat di rumah tetapi tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak di kamar terpisah antara kami, antara saya dengan istri dan juga kedua anak saya. Gracia dan Joel pun harus tidur terpisah walaupun satu kamar, karena kami kamarnya cuma 3 jadi harus terpisah. Boleh satu kamar terpaksa, tetapi Joel di tempat tidur yang berbeda. Berkat rohani yang kami terima selain yang kami sudah ceritakan sebelumnya adalah kami sadar dan akhirnya mengetahui lebih lagi bahwa rancangan Tuhan, maksud Tuhan itu terbaik bagi masing-masing kita, terutama kami. Pada tanggal 19 Agustus, saya dan Joel hasil tes PCR swab kami dinyatakan negatif. Kemudian beberapa kali tes berikutnya, Gracia pada akhirnya juga dinyatakan negatif. Sehingga pada awal bulan September, dokter Puskesmas mengeluarkan surat keterangan bahwa kami sekeluarga, khususnya yang positif, dinyatakan sembuh dan sehat, dan kami sekeluarga dinyatakan bebas isolasi mandiri. Puji Tuhan. Selain itu kami memperoleh berkat rohani yang luar biasa tentang pemeliharaan Tuhan, tentang bagaimana kami tidak usah khawatir dalam situasi apapun. Tidak perlu khawatir karena Tuhan menyatakan pemeliharaannya dengan ajaib. Sekalipun di masa pandemi seperti ini, Tuhan tetap peliharakan kami selama masa isolasi mandiri dengan luar biasa. Tuhan nyatakan pemeliharaannya melalui Bapak Gembala dan gereja, melalui tim pelayanan di radio, melalui saudara-saudara seiman, bahkan tetangga yang ada di rumah kami, di mana kami tinggal. Dan lebih lagi Tuhan teguhkan pemeliharaan Tuhan itu secara ajaib melalui seorang misionari di Korea Selatan. Saya mempunyai seorang teman, seorang misionari di Korea Selatan. Teman itu adalah dulu pernah satu kos dengan saya pada waktu kami masing-masing berkuliah di Depok.
kami memang biasa saling meresponi status Facebook masing-masing. Dan dia beberapa kali meresponi status saya di bulan Agustus, tetapi saya tidak mengabarkan apa-apa kepadanya. Kemudian di awal September, ketika saya meresponi status dia, pembicaraan berlanjut ke Messenger. Dan kemudian dia menanyakan bagaimana kabar dan sebagainya. Saya menceritakan keadaan suami saya. Saya bersaksi bahwa suami saya sudah disembuhkan Tuhan dari penyakit COVID-19. Dan kemudian dia bertanya lebih detail lagi kapan kejadian itu. Saya menceritakan dari awal bahwa pada awal Agustus kami mengalami dia mengalami sakit dan akhirnya Tuhan sembuhkan. Kemudian teman saya berkata, sekarang saya tahu kenapa pada awal Agustus Tuhan menyuruh dia untuk berdoa untuk Linda dan keluarganya yang ada di Indonesia. Dia bertanya, tapi Tuhan menyuruh dia untuk terus-menerus berdoa dengan kuat, membawa kehidupan kami kepada Tuhan. Dan dia bilang, saya baru tahu sekarang kalau ternyata kamu sedang mengalami pergumulan yang berat. Kemudian lanjut cerita, dia mengatakan bahwa dia akan mengirimkan kepada saya sejumlah uang. Tidak banyak, tetapi pasti berguna. Saya mengatakan bahwa tidak usah, karena saya juga mengetahui keberadaannya sebagai seorang misionari di sebuah pulau di Korea Selatan. Dia bilang, harus saya kirimkan. Saya harus taat, karena ini adalah titipan dari seseorang. Seseorang memberikan uang ini kepadanya beberapa hari yang lalu dan mengatakan, titip uang ini kamu akan berikan kepada orang yang membutuhkan. Dan teman saya ini berkata bahwa sekarang saya tahu bahwa ini uang untuk kamu dan keluargamu. Singkat cerita, dia mengirimkan uang itu dan kami terima, dan Tuhan seperti menyatakan kepada saya bahwa kamu tidak perlu khawatir tentang apapun juga, tentang keberadaan keluargamu. Meskipun dalam masa-masa pandemi, Tuhan sanggup memeliharakan keluargamu. Sebelum saya dinyatakan sembuh dari COVID-19, saya telah melakukan 4 kali tes swab dan 3 diantaranya saya dinyatakan terkena COVID-19. Namun pada tes yang terakhir, Tuhan telah sembuhkan saya sehingga saya dan keluarga saya telah sembuh total. Adik saya dan saya terkena COVID-19 dengan status OTG, jadi orang tanpa gejala. Berkat rohani yang saya dapat dari peristiwa ini, yang pertama untuk terus percaya sama Tuhan, percaya bahwa rencana Tuhan selalu yang terbaik, percaya bahwa Tuhan adalah Bapa, Raja, dan Gembala kita yang gak pernah meninggalkan kita di keadaan apapun juga. Yang kedua, saya belajar untuk apa-apa tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau, datang ke Tuhan dengan rendah hati, hati yang tulus, hati yang mau diproses, dan ubah sudut pandang kita menjadi sudut pandang yang Tuhan mau. God bless you. Berkat rohani yang saya dapatkan selama saya terkena COVID-19. Yang pertama, jangan bersungut-sungut dan jangan protes ketika Tuhan proses diri kita. Yang kedua, selama sebulan lebih saya tidak boleh keluar main bersama teman-teman dan saya tidak boleh keluar rumah. Tetapi di situ saya belajar taat, sabar, bersyukur, dan lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kemanakah kami dapat menjauh darimu Bapa? Kami mau terus melekat kepadamu, sebab Engkau sumber kekuatan, sumber kehidupan kami. Apa yang tak pernah kami pikirkan, tak pernah kami lihat, tak pernah kami dengar, semua Engkau sediakan bagi kami. Mari dengan ucapan syukur, saya mau mengajar setiap kita naikkan pujian ini di hadapan Allah kita yang baik. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat.
bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah kau Tuhan, tak tergantikan oleh apapun. Kami bersyukur kami memiliki Engkau dalam hidup kami. Pengorbananmu Kau yang terbesar bagiku. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, oh, sungguh mulia dan berharga bagiku. Terima kasih Yesusku. Tak terselami oleh pikiran kami, terlalu dalam untuk dimengerti pribadimu yang terindah bagiku, tak tergantikan oleh apapun. Oh, oh. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan telah menyatakan kasih buat setiap kami. Firman-Mu berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau telah mengaruniakan kepada kami Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal, supaya setiap kami yang percaya kepada Tuhan Yesus, kami tidak binasa, melainkan kami beroleh hidup yang kekal. Biarlah hidup yang kami persembahkan kepada Tuhan adalah hidup yang kudus, berkenan kepada Tuhan, dan itu menjadi ibadah kami sejati. Biarlah kami berkata, hidup kami bukannya kami lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diri kami. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang memegang tangan kami, memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Firman Tuhan biarlah menjadi bagian dalam hidup kami, karena firman Tuhan adalah pelita terang buat setiap langkah hidup kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya,
Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan dan berkati. Shalom Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Kita sudah berbulan-bulan melayani dan beribadah bersama. Saya tahu saudara kita masih dalam suasana yang sangat terbatas, tapi saya berterima kasih, bersyukur buat saudara yang tetap setia mendukung pelayanan kami dan selalu mendoakan kami. Kami selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan walaupun dengan segala fasilitas yang sangat terbatas. Tapi kami mau supaya dimanapun saudara berada, bersama-sama kita beribadah, nama Tuhan dipermuliakan, kita menjadi orang-orang yang menang sesuai dengan tema kita pada bulan ini. Saya akan bicara pada saat ini tentang victory in the conflict. Bagaimana kita memenangkan sebuah konflik. Saya bacakan dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Dalam 1 Samuel 18 ayat 29 berkata, lalu mengertilah Saul dan taulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Sebuah survei diadakan di seluruh dunia dan Badan Kesehatan Dunia, World Health Organization, WHO mengatakan ada 5 penyakit yang paling mematikan di dunia. Dan ternyata COVID bukan salah satunya. Nomor 1 penyakit yang paling membunuh adalah penyakit arteri koroner, penyakit jantung. Yang kedua stroke, yang ketiga infeksi saluran pernafasan, yang keempat penyakit paru, yang kelima kanker pernapasan. Banyak masalah kita dengan masalah paru-paru, masalah kanker pernapasan itu karena ada gaya hidup yang tidak sehat. Saya selalu mengatakan tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jadi saya mendorong jemaat Tuhan, mari kita memelihara bait Allah ini. Jangan sembarangan, orang-orang muda jangan merokok, jangan begadang, jangan kurang tidur, apalagi dalam suasana seperti ini. Kadang-kadang ada anak muda mendebat saya, Om di mana ayatnya dilarang merokok? Saya bilang kalau cuma mau cari kata tuh ayat yang namanya dilarang merokok, nggak usah cari di Alkitab. Pergi aja di pom bensin, ada tulisan besar di tembok dilarang merokok. Saudara-saudara, seperti saya katakan tadi, kalau kita Tuhan telah menyelamatkan kita, mari kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Saudara, ternyata penyakit jantung nomor 1. Penyakit jantung adalah pembunuh nomor 1 di Indonesia. Katanya kalau seseorang, ini hasil penelitian, benar-benar hidup dalam kemarahan, konflik, sakit hati, dendam, berusaha untuk membalas, maka ada 4 efek yang luar biasa. Dan nomor 1 adalah higher risk of heart attack. Sumber-sumber literatur mengatakan bahwa orang-orang yang marah secara intens akan meningkatkan risiko sampai 8,5 kali terkena serangan jantung. Harvard Medical School juga meriset kemarahan menggantungkan risiko serangan jantung dibandingkan dengan orang yang bisa mengendalikan kemarahannya. Kenapa? Kalau orang hidup dalam kemarahan, dalam kepahitan, dalam sakit hati, dalam konflik, dia akan mengalami yang namanya sakit penyakit yang serius. Bahkan tadi di riset, penyakit jantung itu pembunuh nomor 1. Makanya banyak orang sosial menderita penyakit jantung sebenarnya karena masalah kemarahan, masalah konflik, masalah dendam, masalah kepahitan. Saudara, kenapa seseorang kalau hidup dalam kemarahan, dalam sakit hati, dalam kebencian, dia bisa mengalami masalah fisik. Saudara, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya pernah mengutip berkali-kali penelitian dari Don Colbert yang mengatakan mengapa Anda tertawa, mengapa kalau orang gembira membuat kita lebih sehat, karena ada yang namanya unsur endorfin. Ini unsur kimia yang kuat yang katanya berfungsi seperti morfin, itu dilepaskan dari otak kita, dalam otak kita kalau kita mengalami yang namanya perasaan nyaman, kalau kita gembira, kalau kita benar-benar mengalami yang namanya sukacita. Tapi ada banyak orang ketika dia hidup dalam kemarahan, dalam kebencian, dalam sakit hati, maka orang tersebut tidak bisa melepaskan yang namanya endorfin. Dan akan melepaskan yang namanya hormon-hormon seperti kortisol yang membuat dia akan mengalami gangguan tubuh, jantungnya jadi berdebar saudara dengan keras. Itu yang membuat dia akhirnya bisa mengalami masalah gagal jantung. Saudara-saudara, saya menemukan dalam Alkitab ternyata setiap orang percaya tidak lepas dari namanya konflik. Itulah sebabnya saya mau bicara bagaimana kita memenangkan yang namanya konflik. Karena setiap kita pasti ada konflik, pasti ada masalah. Saya suka mengutip dari kitab Kejadian. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kita menemukan antara Adam dan Hawa sudah terjadi konflik.
Ketika Tuhan tanya kepada Adam, kenapa Adam tahu dirinya telanjang? Dia tunjuk si Hawa. Ketika Hawa ditanya oleh Tuhan, Hawa tunjuk kepada si ular. Puji Tuhan, ular gak ditanya sama Tuhan. Kalau nggak si ular akan tunjuk lagi kepada si Adam. Disitulah terjadi namanya konflik. Dan kita saudara akan diwarnai dengan namanya konflik. Pernikahan mana yang gak ada konflik? Kalau saudara sudah menikah dan berkata, Pak kami sudah menikah 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun, 50 tahun. Gak pernah ada konflik. Saudara bukan menikah namanya. Ya, saudara lagi kos di tempat yang berbeda. Pernikahan itu selalu saya katakan kan bukan karena cocok, tapi dicocok-cocokin sampai cocok. Nah proses sampai cocok itu pasti yang namanya gesekan terjadi. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Hidup Raja Daud saya baca saudara, walaupun sudah diurapi jadi raja dalam 1 Samuel 16 ayat 13 secara hukum. Secara de jure dia sudah menjadi seorang raja 1 Samuel 16 ayat 13. Tetapi secara de facto faktanya dia menjadi raja adalah apa? Di dalam 2 Samuel pasal 2 ayat 11 baru dilantik jadi raja atas seluruh Israel. Nah antara pengurapan sampai pelantikan ada yang namanya konflik dengan Saul. Itu konflik yang berkepanjangan. Tadi ayat yang kita baca dikatakan Alkitab saudara. Yang namanya Saul itu membenci, memusuhi Daud sampai dia mati saudara. Saudara, konflik pasti terjadi. Tapi saya mau kutip seorang hamba Tuhan yang namanya T.D. Jakes. T.D. Jakes mengatakan begini. You cannot have victory without konflik. Jadi orang-orang percaya walaupun kita menghadapi yang namanya konflik, dimanapun kita berada, kita kemungkinan besar bisa menghadapi yang namanya konflik. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, bahkan dalam gereja pun juga kita bisa menghadapi konflik. Tapi bagaimana kita menang dalam sebuah konflik? Mari kita baca firman Tuhan dalam 1 Samuel 18 ayat 28-29. Yang pertama, supaya kita menang dalam konflik adalah apa? Kita harus mengalami penyertaan Tuhan yang ajaib. Bahwa Tuhan menyertai Daud. Ini membuat Saul menjadi takut. Saudara-saudara tahu pada waktu itu yang namanya Daud belum punya pasukan. Kalau kita baca dalam Alkitab yang mengikuti Daud adalah orang-orang yang sebenarnya terbuang. Orang-orang yang sebenarnya bukan orang-orang yang hebat. Pada waktu dia dikejar-kejar oleh Saul. Tetapi saudara penyertaan Tuhan yang ajaib itu membuat saudara yang namanya Daud memiliki wibawa ilahi. Saudara-saudara ketika Daud diurapi oleh Tuhan. Ya, melalui hambanya Samuel menjadi raja atas Israel. Pengurapan itu menandakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Orang-orang percaya kita bersyukur pada masa kini. Karena dalam perjanjian lama yang diurapi hanya yang namanya raja, imam dan nabi. Tetapi saudara di dalam perjanjian baru setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus bangkit untuk menyelamatkan kita, menebus dosa kita dengan sempurna. Dia naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus kepada kita sehingga semua orang yang percaya kepada Kristus dia mengalami pengurapan Roh Kudus. Dan kita percaya Roh Kudus adalah Parakletos, penolong kita. Saudara boleh lihat dalam channel YouTube ini saudara, saya pernah khotbahkan tentang Parakletos. Itu sebuah istilah, sebuah title yang diberikan kepada Roh Kudus Parakletos yang menyertai kita selama-lamanya. Penyertaan Tuhan membuat kita saudara memiliki namanya kekuatan menghadapi konflik. Sehingga kita baca dalam 1 Samuel 17 ayat 37. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan yang namanya Daud mengalami penyertaan Tuhan sehingga dia berani menghadapinya singa dan beruang. Ketika Goliat menantang orang Israel, gak ada yang berani menghadapi namanya Goliat karena Goliat tingginya 3 meteran. Pada waktu itu namanya Daud belum menjadi seorang prajurit, 3 kakaknya yang adalah prajurit. Tetapi kenapa Daud berani menghadapi yang namanya Goliat? Kenapa dia berani mengkonfrontir, berani menghadapi yang namanya Goliat? Karena dia percaya ada penyertaan Tuhan. Saudara dalam 1 Samuel 17 ayat 45 jelas dikatakan, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Saudara, mengapa konflik terjadi dalam kehidupan orang percaya? Saudara, ini untuk membuktikan bahwa orang-orang percaya harus saudara percaya akan penyertaan Tuhan. Untuk membuktikan bahwa Tuhan menyertai hidupnya. Daud dalam Mazmurnya berkata, Mazmur 23 adalah Mazmur yang paling terkenal saudara. Sebuah survei mengatakan orang-orang di seluruh dunia Kristen selalu tahu kalau disebut Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Saudara, tetapi ayat 4 dan 5
ini jelas mengatakan kenapa yang namanya Daud ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi konflik dengan siapapun juga saudara, dia percaya kemenangan menjadi bagian dalam hidupnya karena penyertaan Tuhan. Sekalipun aku berjalan lalu kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan bagiku di hadapan lawanku, hidangan bagiku di hadapan lawanku. Orang itu kalau menghadapi konflik selalu saudara hanya berpikir hanya dua pihak. Kalau A konflik dengan B, seakan-akan hanya dua pihak yang berkonflik. Sekarang di dunia ada perang dagang antara Amerika dengan China. Seakan-akan hanya dua negara dari ratusan negara di dunia yang sedang konflik. Saudara, tapi sebagai orang percaya, perhatikan saudara, bahwa ketika kita konflik dengan orang lain, ketika ada sesuatu masalah kita dengan orang lain, saudara, maka ada keterlibatan Tuhan di dalam konflik. Saudara lihat itu yang namanya segitiga A, B, tetapi lihat saudara ada namanya Tuhan. Lihat panahnya saudara, Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat juga orang yang mungkin namanya B itu saudara. Nah, kenapa saya katakan saudara Tuhan terlibat? Ini buktinya. Ketika seorang suami, 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 saudara, mengatakan 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Berkata begini, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Terjemah bahasa Inggris yang lain dikatakan understanding. Sebagai kaum yang lebih lemah, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kok suami yang lagi ada masalah sama istri, yang lagi ada ganjelan, ada konflik lah. Karena tadi kan saya bilang pernikahan itu kan bukan karena cocok, tapi dicocok-cocokin sampai cocok. Orang menikah pasti punya masalah. Kenapa? Karena suami itu laki-laki, perempuan itu ya enggak, ya wanita gitu ya enggak. Ya, istri itu ya perempuan. Saudara-saudara, yang namanya laki-laki cenderung apa? Logis. Yang namanya wanita cenderung emosi. Nah, antara logika yang satu dominan yaitu para suami, istri yang emosional, ya pasti berbeda. Saya berkali-kali cerita, saya dengan istri kalau nonton film, ya tahu-tahu istri saya udah ambil tisu, nangis. Saya gak apa-apa tuh. Kenapa saudara? Karena memang beda. Makanya saudara, kalau orang bertanya sama saya, Pak, kalau pernikahan Pak gak ada masalah, caranya gimana? Jangan menikah. Gitu. Kenapa? Karena orang menikah cari masalah. Nah saudara, saya mau kembali lagi pada teks ayat ini. Kenapa doa seorang suami terhalang? Kenapa doa seorang suami tidak sampai ke sorga, tidak sampai ke langit, cuma sampai di langit-langit rumah? Karena sikapnya kepada istri. Jadi istri-istri, emak-emak, jangan takut kalau ada suami yang mungkin dalam tanda petik sedang kelilipan. Ya, artinya apa? Gak bisa bedakan mana istri sendiri, mana istri orang. Ibu-ibu mungkin ada yang merasa sakit hati karena suami yang waktu pacaran si imut-imut, ketika menikah amit-amit saudara ya Kak. Tapi istri-istri percayalah, ada Tuhan yang menyertai kehidupan seorang istri yang lemah, yang dikatakan Alkitab saudara, sehingga suami doanya terhalang. Nah suami-suami kalau mau diberkati Tuhan selalu sayang istri. Gimana caranya? Jangan lupa lagunya apa? Ku belai rambutmu yang kucai, cincai, makan capcai, pakai tongcai, akhirnya ke rumahnya acai. Ya, saudara, anak ada penyertaan Tuhan. Pembelaan Tuhan itu nyata saudara. Ketika orang percaya mengalami aniaya. Saulus adalah seorang penganiaya. Tetapi kita baca dalam Alkitab. Ketika Tuhan menjumpai Saulus dalam perjalanan ke Damsyik. Dia berjumpa dengan Yesus Kristus. Dan mendengar suara Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saudara, kalau yang namanya Saulus tidak pernah menganiaya Tuhan Yesus secara langsung. Makanya yang namanya Saulus bertanya, siapakah engkau? Tuhan, saudara. Disinilah penyertaan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kita mungkin pernah mendengar kesaksian Ibu Evangelis Vivi Veronica. Dia, puji Tuhan saudara. Ini sebenarnya sangat rahasia sekali ceritanya ya, kesaksiannya. Karena dia dulu adalah seorang pembom. Dia pembom bunuh diri. Dia mau bom ledakan sebuah gereja saudara. Di sebuah kota di Jawa Tengah.
Tetapi ajaib, dia cari pintunya nggak ketemu-ketemu. Setelah dia bertobat terima Tuhan Yesus, kesaksiannya luar biasa saudara. Ya, dia dijamah Tuhan dan akhirnya bertobat. Dia kembali lagi ke gereja itu dan dia lihat gampang banget, pintunya banyak. Saudara, itu namanya penyertaan Tuhan. Saya pernah interview pendeta Theodore Sabaraka. Dia pernah saudara nyantet pendeta, nyantet orang Kristen. Dan dia mengatakan saudara, dia bertobat gara-gara dia mau bikin seorang pendeta hamba Tuhan muntah darah. Dia berkata boro-boro muntah darah, ngeludah aja enggak. Itu katanya saudara. Jadi artinya apa? Ada kehadiran Tuhan. Gereja mula-mula saudara mengalami aniaya yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena orang Kristen menolak Kaisar Romawi sebagai Tuhan. Orang Kristen dianggap berbahaya bagi kekaisaran Romawi. Orang Kristen hidupnya berbeda karena hidupnya dalam kebenaran firman Tuhan. Orang Kristen menolak praktik hidup orang Romawi yang pada waktu itu hidup di dalam hawa nafsu. Saudara, dan orang Kristen dijadikan kambing hitam oleh Kaisar Nero tahun 64 Masehi. Tetapi saudara, kita lihat ini statistiknya. Dalam waktu kurang lebih 300 tahun kurang lebih saudara, yang namanya kekristenan sudah mencapai 56,5% dari seluruh penduduk di kerajaan Romawi saudara. Luar biasa. Kenapa? Karena kehadiran Tuhan. Buktinya apa? Kaisar Konstantin yang akhirnya berpihak kepada orang Kristen saudara. Dan menjadikan Kristen agama negara yang mengubah wajah kekristenan dalam sejarah dunia. Karena dia melihat penglihatan salib. Dan konon katanya saudara, ada suara yang berkata kenakanlah tanda ini. Dia kenakan tanda salib buat prajuritnya dan dia memenangkan peperangan. Saudara, bagaimana selama ini kita menghadapi konflik dengan orang lain? Bagaimana kita saudara mungkin konflik dengan istri, konflik dengan suami, konflik dengan ipar, konflik dengan mertua, konflik dengan mantu, konflik tempat pekerjaan, bahkan juga bisa konflik dalam pelayanan. Nomor satu, pastikan bahwa kita bukan sumber konflik. Kita jangan jadi Saul. Saul itu sumber konflik ketika berhadapan dengan yang namanya Daud. Karena Saul itu iri hati, dengki. Ketika Daud Tuhan urapi dan membuat Daud selalu berhasil mengalahkan orang Filistin lebih banyak daripada Saul dan orang-orang di Israel. Perempuan-perempuan Israel memuji-puji Daud. Dan mulai di situ saudara terjadi konflik. Pastikan bahwa kita bukan sumber konflik. Kalau kita sumber konflik seperti Saul, kita harus yang bertobat. Yang kedua, apakah kita mengandalkan kekuatan manusia atau kita menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hadir dan menyertai hidup kita. Apapun tantangan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, kalau kita percaya Tuhan hadir. Saya baca saudara bukunya Pak Yusuf Roni. Pasti saudara pernah dengar yang namanya pendeta Kam Yusuf Roni. Dia menjadi orang Kristen. Ini zaman dulu saudara, zaman Orde Baru. Yang waduh saya gak bisa ngomong di sini saudara ya. Pokoknya pada waktu itu saudara kalau ada gejolak di dalam bidang agama. Wah langsung jadi masalah serius. Pendeta Yusuf Roni masuk penjara. Tapi di dalam penjara dia mengalami penyertaan Tuhan. Ketika dia di sidang saudara. Dia tulis ya pembelaannya dengan judul Pembelaku yang Agung. Siapa? Yesus Kristus Tuhan. Kalau saudara percaya Tuhan Yesus berfirman menyertai kita sampai kesudahan zaman. Tuhan Yesus memegang tangan kita, memberikan kita kemenangan. Saya percaya saudara, apapun masalah, tantangan, persoalan, konflik yang kita hadapi, Tuhan yang menyertai kita, memberikan kita kekuatan dan pembelaan yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Yang kedua, kita harus punya respon yang benar dalam konflik. Saya baca saudara dalam 1 Samuel 24 ayat yang ke-11. Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku, di dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau. Tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah Tuanku itu. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Saya suka mengatakan saudara bahwa respon kita itu sangat penting dalam menghadapi yang namanya konflik, persoalan dalam hidup. Saya mau kasih rumus dulu saudara. Ini dia rumus kalau kita saudara melihat yang namanya sebuah konflik. Ini rumus yang selalu terjadi. S ditambah B sampai dengan H. S adalah serangan. S adalah attacking. B adalah balasan. Sama seperti kita tahu saudara. Antara Amerika dengan China saling membalas. Kebijakan yang dibuat oleh Amerika nyerang saudara. Yang namanya perdagangan bisnisnya China. Diblokade. Ya, sampai ada yang namanya aplikasi dari China. Wah, produk-produk China. China balas lagi saudara. Itulah hasil yang kita lihat.
konflik antar manusia. Kalau saudara lihat ada serangan, lihat ini ya, serangan terus balasan, serangan balasan. Saya termasuk saudara yang mengikuti kerusuhan Ambon, Maluku, mengerikan. Gak selesai konflik waktu itu. Kenapa? Karena saudara, kalau ada kampung A diserang, kampung A balas lagi kampung B. Begitu terus saudara, tidak selesai. Wah, mengerikan. Puji Tuhan saudara, keadaan sekarang sudah terkendali dan baik. Dan dari situ saudara, ada banyak pelajaran yang berharga dari kehidupan orang-orang yang ada di Ambon, Maluku. Saudara, ada yang mengatakan begini, life is 10% what happens to you, and 90% how you respond to it. Hari Minggu lalu saya khotbahkan saudara di Keluaran 14 dalam ibadah live streaming jam 10. Dan saya mengutip kalimat ini dengan mengatakan respon itu yang menentukan saudara hasil yang kita terima. Seringkali saudara respon kita ketika kita menghadapi masalah saudara, menghadapi konflik itu yang salah. Lihat bagaimana responnya Daud. Daud punya kesempatan saudara untuk membunuh Saul di gua itu. Tetapi lihat responnya Daud adalah dipengaruhi oleh imannya. Dia berkata, Saul walaupun sudah di-reject jadi raja, tetapi Daud punya keyakinan iman. Dialah orang yang diurapi Tuhan. Padahal Saul secara khusus kalau kita baca dalam 1 Samuel 24 ayat yang ketiga, dia bawa pasukan untuk menangkap Daud. Tetapi lihat responnya Daud terhadap Saul. 1 Samuel 24 ayat 11 yang tadi saudara kita baca. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah Tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dengan kata lain saudara, respon kita harus melibatkan yang namanya kasih Tuhan. Harus melibatkan saudara iman kita dalam Tuhan. Respon orang percaya juga demikian. Di dalam hukum Taurat saudara dikatakan kasihlah sama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi Tuhan mengatakan buat orang-orang yang menjadi pengikut Kristus, yang harus menteladani Yesus Kristus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan Yesus berfirman, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, bila juga kepadanya pipi kirimu. Ada seorang yang namanya Michael Hart tulis buku 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah kemanusiaan. Saya kaget dalam bukunya dia mengatakan bahwa yang namanya Yesus Kristus bukan ranking pertama. Waduh, waktu saya baca bukunya, saya punya bukunya dalam versi bahasa Indonesia, saya protes dalam hati, saya bilang ini gak benar nih, Yesus Kristus harus nomor 1. Tapi dia punya alasan kenapa Yesus Kristus tidak nomor 1, bukan orang yang paling berpengaruh, karena dia mempermasalahkan Matius 5 ayat 39 yang disebut sebagai the golden rule. Itu yang namanya hukum emas, golden rule. Dia mengatakan ini tidak dilakukan oleh pengikut Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan siapa menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Ada orang Kristen, dia berantem, dia pukul orang. Memang permulaan dia yang dipukul, tapi dia balas pukul. Temannya tahu dan berkata, lu kan orang Kristen, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Dia jawab, persoalannya gue gak ditampar, gue ditendang. Jadi gue tendang balik. Saudara-saudara, memang kepintaran orang Kristen suka kutip ayat secara sepotong. Saudara-saudara, mengapa kita tidak menuntut pembalasan? Karena pembalasan adalah hak Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 19 mengatakan demikian. Saya mengutip dia seorang jenius yang pernah hidup. Namanya Albert Einstein. Dia berkata begini, weak people revenge, strong people forgive, intelligent people ignore. Hanya orang-orang yang lemah yang balas dendam. Orang-orang yang kuat itu orang yang bisa mengampuni. Orang-orang yang berintelektual ignore. Ya, cuekin aja dah katanya. Saudara pendeta Fritz Manampiring saya interview, saya wawancarain. Karena gerejanya saudara dihancurkan oleh sekelompok massa di Bekasi berapa puluh tahun yang lampau. Dia pun juga termasuk teraniaya. Tetapi saudara, dia tidak ada pikiran untuk balas dendam. Dan dia cerita sama saya secara pribadi saudara. Dia tuh sampai dipanggil sama anggota DPR. Sampai diekspos beritanya sampai ke luar negeri. Ceritanya saudara diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Saya punya buku saudara yang mengutip kesaksian pendeta Fritz Manampiring. Tetapi dia mengatakan, walaupun saya tidak punya keinginan untuk membalas. Karena saya tahu saya harus jadi berkat. Namun orang-orang yang jadi provokator, penghancuran gerejanya dan menganiaya dirinya, itu Tuhan berperkara dengan mereka satu persatu. Respon dan balasan orang percaya harus berdasarkan kasih Kristus. Kenapa? Karena Kristus telah mengampuni kita.
Hendaklah kita ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya pernah memberikan kesaksian bagaimana ini namanya Fuchida ini seorang pernah cerita buat saudara ya, seorang kapten penerbang yang menyerang Pearl Harbor, ya, Michio Fuchida. Tetapi secara ajaib dia menjadi orang percaya. Singkat cerita saudara, kenapa? Karena ada namanya Jacob de Caesar. Jacob de Caesar waktu ditawan oleh tentara Jepang, dia pahit pengen balas dendam. Tapi satu kali Jacob de Caesar baca ayat dalam Injil Lukas di mana Tuhan Yesus berdoa di atas kayu salib. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ayat itu merubah sersan Jacob de Caesar. Dan dia mengampuni orang Jepang. Dia setelah dilepaskan dari tangan Jepang, mempersiapkan diri di Amerika jadi misionaris, dia balik ke Jepang, dia terjemahkan kesaksiannya. Dan kesaksiannya itu dibaca oleh Kapten Michio Fuchida dalam peringatan 25 tahun serangan Jepang ke Pearl Harbor. Mereka berdua berjumpa, ini fotonya saudara bisa lihat. Dan mereka sama-sama membaca ayat saudara, yang Tuhan katakan di atas kayu salib. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Karena respon kita dalam kasih Kristus itu yang menyelesaikan konflik. Yang buat kita mengalami kemenangan. Kemenangan kita bukan karena kita balas dendam, tetapi karena kita percaya ada kasih Kristus. Ada yang namanya Tuhan yang jadi pembela dalam hidup kita. Bagaimana respon kita? Masih ada gak keinginan untuk balas dendam? Apakah kita telah meminta kasih Kristus? Saya tahu ada yang berkata, Pak, sakit Pak. Sakitnya di sini. Saya tahu, ya enggak, saya tahu. Gimana Pak? Saudara, saya suka bertanya, sudahkah sungguh-sungguh mengalami kasih Kristus? Bukankah kita diselamatkan karena kasih Kristus? Bukankah kita telah menerima kasih Kristus? Kasih itulah, yaitu kasih agape, yang harus kita tularkan kepada orang lain. Saya percaya respon kita dalam kasih Kristus membuat kita menang dalam segala konflik yang kita hadapi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara, dukungan orang yang tepat di dalam konflik. Saya bacakan dalam 1 Samuel 23 ayat yang ke-15. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa, menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Saya ulangnya lagi, Yonatan menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Ayat 17, dan berkata kepadanya, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di depan Tuhan, dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Ayat yang ke-42 saudara jelas mengatakan, Tuhan ada di antara aku dan engkau, katanya Yonatan. Ya, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Saudara, kalau kita menghadapi konflik, kita harus saudara waspada dengan orang ketiga. Karena ada 3 model orang-orang yang di sekitar kita kalau ada konflik. Yang pertama ada orang yang apatis. Dia cuek, dia masa bodoh. Ada banyak orang tua suka apatis. Dia tahu anaknya saat ini sedang menghadapi konflik, sedang menghadapi masalah dengan temannya, menghadapi masalah mungkin dengan pacarnya, menghadapi masalah mungkin dengan orang lain. Tetapi dia masa bodoh. Saya tahu ada seorang istri yang sibuk dia main HP, padahal suaminya sedang punya masalah konflik dengan bosnya, dengan pimpinannya di kantor. Ada orang yang seperti begini saudara, dan saya berdoa saudara bukan orang yang seperti begini. Ada orang yang simpati, tetapi dia tidak bisa menolong, karena simpati itu cuma masih perasaan orang, tapi dia gak bisa tolong. Yang diperlukan adalah empati. Empati adalah orang yang bisa mengerti perasaan orang lain, dia bisa menolongnya. Yonatan termasuk orang yang memberikan empati kepada Daud. Bayangkan dia adalah anak tertua Saul, secara hierarki mesti dia naik jadi raja, tapi dia tahu saudara kehendak Tuhan, dia tahu pengurapan yang Tuhan berikan kepada Daud. Saudara, disinilah peran orang ketiga, orang yang tepat di dalam konflik. Di dalam konflik antara Daud dengan Saul ada namanya Yonatan. Yonatan ini adalah orang yang tepat yang menguatkan Daud. Ketika Daud dalam keadaan takut saudara, di awal konflik Daud gak tahu mesti bagaimana.
datanglah Yonatan yang memberikan jaminan dan kekuatan. Dan sama-sama mereka di hadapan Tuhan memberikan saudara kekuatan kepada yang namanya saudara Daud itu. Find friends who inspire growth as iron sharpens iron. Hati-hati dengan orang pemarah. Karena dalam Amsal 22 ayat yang ke-24. Kalau kita saudara sedang ada konflik. Dan kita ngomong sama orang yang pemarah. Orang itu jadi Ariston. Atau Ariston merek kompor. Orang itu ngompor-ngomporin kita. Akibatnya saudara kita jadi tambah marah. Hati-hati dengan orang yang pemarah. Ada juga orang yang bocor mulut. Jadi kita cerita sama dia maksudnya supaya dia tolong kita. Dia ngomongin masalah kita. Dia posting di Instagram, dia posting di Facebook, dia posting juga saudara di medsos yang lain. Dia cerita kemana-mana sehingga satu RT, satu RW, satu kelurahan, satu kecamatan, satu kota tahu kita sedang punya masalah. Hati-hati dengan orang yang bocor mulut. Kita harus punya orang-orang yang bijak seperti Yonatan. Karena kita sudah diminta bergaul dengan orang yang bijak. Bergaul dengan orang bebal. Orang yang tidak takut akan Tuhan. Kita akan jadi bebal. Pertanyaan saya kepada saudara. Kepada siapa kita sering menciptakan persoalan kita dalam konflik? Apakah kita punya Yonatan dalam hidup kita? Saya berharap saudara kita punya spirit Yonatan. Kalau ada orang datang sama saya. Dan berkata, Pak saya punya masalah sama suami. Saya punya masalah sama istri. Saya punya masalah sama mertua. Saya punya masalah sama teman. Bahkan dalam pelayanan saya tahu saya berkali-kali pun juga demikian. Saya sering punya masalah dengan A, B atau C. Tetapi saya tidak mau saudara menjadi orang yang justru memperburuk konflik. Saya mau saudara seperti Yonatan yang menguatkan, yang memberikan support, yang berdoa. Punyakah kita orang seperti ini? Saya meyakini kalau dalam hidup kita ada orang-orang seperti Yonatan. Kita mungkin lemah, kita mungkin takut, kita mungkin terintimidasi dengan orang-orang tertentu yang sedang konflik dengan kita. Tetapi dengan kehadiran orang-orang seperti Yonatan, kita menjadi orang-orang saudara yang kuat dan menang. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kita menang dalam sebuah konflik? Yang pertama, kita percayakan penyertaan Tuhan. Yang kedua, saudara, respon kita. Kalau Tuhan Yesus telah mengasihi kita, biarlah kasih Kristus yang menguasai kita, yang melingkupi kita, meresponi konflik yang terjadi dalam hidup kita. Dan yang ketiga, saudara, dukungan orang yang tepat. Orang-orang yang tepat itu akan membuat kita, saudara, bisa menyelesaikan konflik dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari saudara kita berdoa. Kita berdiri bersama. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk saat ini. Karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bersyukur Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang hadir dalam segala hal kehidupan kami. Mungkin saat ini kami sedang menghadapi pergumulan masalah. Mungkin ada seseorang saat ini masih menganjel di hati kami. Masih ada konflik yang belum terselesaikan. Mungkin masalah suami istri. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anakmu yang masih belum menyelesaikan konflik dengan orang lain. Bahkan juga mungkin ada yang punya masalah sampai di pengadilan Tuhan. Biarlah kami percayakan penyertaan Tuhan. Biarlah kami meresponi konflik yang terjadi. Bukan dengan kepahitan, sakit hati, amarah, dendam. Dan keinginan daging yang lain. Tetapi kami mau Tuhan. Supaya kasih Kristus yang menguasai kami. Dan kami percaya Tuhan. Kalau kasih Kristus yang menguasai hati kami. Suami istri seberat apapun masalah yang kami hadapi. Kasih Kristus yang menyelesaikannya. Orang tua dengan anak, mertua dengan mantu. Mungkin juga masalah dengan orang lain di kantor, pekerjaan, usaha. Bahkan dalam pelayanan Tuhan. Kasih Kristus yang membuat kami menang di dalam konflik. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk saat ini kami bisa beribadah. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mau berdoa buat saudara kami yang berulang tahun. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan memelihara saudara kami. 1 tahun lagi Tuhan tambahkan usianya. Bos kasih kami Pak Basri Jamal, adik Fioneta, Neri, Bapak Lo, Hengki Senjaya, Pak Doni Dewanto, Ibu Miske Gerungan, Pak Hendra Kohan, Ibu Lamria, Ibu Widya, adik Erlan, Pak Hari Cahyono, Ibu Sintia Napitupulu, Ibu Lili, Lindawati, adik Keisha Alexa, Pak Filipus Neri, dan saudara Josephine Richard. Tuhan, kami menyerahkan saudara kami ini yang berulang tahun. Biarlah Tuhan menjaga itu, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun kehidupannya diwarnai dengan indahnya kasih dan berkat Tuhan sepanjang kehidupannya. Kami tetap menyerahkan saudara kami yang dalam pergumulan, yang sakit Tuhan.
Ya, saudara kami Sisil, Ibu Deborah, Pak Riki yang baru mengenai proses penyembuhan, Pak Midian Hasibuan, Ibu Nur Haida, Samosir dan Sister Resti. Tuhan memberikan kekuatan, kesembuhan, kesempurnaan, kesembuhan, kesehatan dari Tuhan dialami oleh saudara kami ini. Oleh biru Tuhan Yesus, saudara kami yang sakit ini Tuhan sembuhkan secara ajaib. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, yang menjadi korban dari situasi pandemi virus corona ini sehingga harus dirumahkan, sehingga harus mencari pekerjaan yang baru. Tuhan buka jalan, tiada perkara yang mustahil. Tuhan pasti memberikan pekerjaan yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang saat ini dalam proses mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan secara ajaib. Tuhan berikan pekerjaan yang tepat, yang terbaik buat kami. Bersyukur Tuhan, saudara kami yang sudah mengalami berkat Tuhan secara ajaib. Terima kasih untuk Pak Satar Kota Barat dengan Ibu yang Tuhan telah sembuhkan secara luar biasa. Bersyukur juga untuk saudara kami yang telah lulus dari ujian skripsi. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan yang luar biasa. Kami tetap berdoa Tuhan untuk para tenaga medis. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan dan perlindungan. Dan kami berdoa Tuhan, saudara kami yang terpapar virus corona, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan, dan angka kesembuhan dari saudara kami yang terpapar virus corona semakin naik di Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Pandemik yang kelihatannya Tuhan semakin menyebar, makin luas. Kami percaya Tuhan berikan kami hikmat khusus para pemimpin dalam menangani yang namanya pandemi virus corona khusus di Indonesia. Dan kami tetap berkata buat Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia. Terima kasih Bapak untuk penyertaan Tuhan bagi Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk persembahan yang jemaat membawa dengan penuh sukacita. Ada persembahan Peduli, persembahan diakonia, persembahan misi. Ada persepuluhan yang kami kembalikan miliknya Tuhan. Bahkan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan memberkati saudara kami yang dengan sukacita mendukung pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak untuk ibadah pada saat ini, dan kami akan menerima berkat Tuhan di akhir ibadah ini. Mari saudara kita angkat tangan kita bersama, kita percaya Tuhan yang Immanuel yang menyertai sepanjang kehidupan kita. Kita aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasihlah Bapa persekutuan, pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih buat Bapak sekalian yang tetap setia mengikuti ibadah. Dan saya mau memberikan sedikit pengumuman bahwa kita saudara tetap punya ibadah dengan format yang seperti sekarang ini. Ini ibadah yang settingnya di rumah saya dan ibadah live streaming jam 10. Ya, jam 10. Saudara yang diberkati Tuhan, jangan lupa untuk share link dari ibadah kita. Karena saya percaya saudara, kalau kita tahu ada saudara kita yang sedang punya masalah, punya pergumulan, kita bagikan saudara link dari pelayanan ini saudara. Saya percaya saudara kita yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang punya masalah berat ada jawaban dari firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, jadi kita ada ibadah yang setting di rumah saya yang bisa langsung diakses dari jam 6 pagi. Nah, video semua khotbah di channel YouTube GB Ebenezer Official tidak di take down. Ya, kami terus saudara taruh supaya saudara semua terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Kita punya ibadah EHK jam 9, kita punya ibadah MP ya jam 3 sore akan dilayani oleh Brother Peter Nicholas ya jam 3 sore. Dan kita punya ibadah FWS ya. Itu tanggal 26 kemarin ya, tanggal 26 kemarin Ibu Fiona Pais itu melayani, jadi ibu-ibu, mak-mak. Ini bukan hanya untuk ibu-ibu ya, pokoknya yang namanya wanita, yang namanya parangpuang ya nggak? Yang namanya wanita bisa ikut ibadah ini. Ya bagus sekali tentang penyembahan, bagaimana kita menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan dalam situasi yang berat seperti ini. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, saya yakin, saya percaya dengan firman Tuhan, kita akan punya kekuatan yang luar biasa dalam Tuhan. Saudara-saudara jangan lupa kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Kalau biasanya saya katakan 3M, sekarang 4M. M yang pertama adalah kita selalu harus memakai masker. Yang kedua kita harus jaga jarak. Itu M yang kedua. Yang ketiga selalu cuci tangan.
M yang keempat adalah meningkatkan imun dan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati. Have a blessed Sunday. Shalom. Tuhan berkati. Sing with love, let the praises ring in the sanctuary. Sing, oh yeah, 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 oh yeah. Come on, people. Now is the time. Now is the time for a people from every land to come together. Now is the moment for worship. We enter in with holding nothing. He's worthy, exalted, He's high and lifted up. Oh yeah, sing, sing unto the Lord. Open up your heart, make a joyful noise in the sanctuary. Sing, sing unto the Lord. Let me sing with love. Let the praises ring in the sanctuary. Sing, sing unto the Lord. Open up your heart, make a joyful noise in the sanctuary. Sing, sing unto the Lord. Let me sing with love. Let the praises ring in the sanctuary. Sing, oh yeah, yeah, yeah. Come on, sing it. You gotta open up your mouth, oh yeah. You gotta open up your mouth to give Him praise. Open up your heart to give Him praise. With the holy hand unashamed in the sanctuary. You gotta open up your mouth to give Him praise. Open up your heart to give Him praise. With the holy hand unashamed. Sing, sing, sing. You gotta open up your mouth to give Him praise. Open up your heart to give Him praise. With the holy hand unashamed in the sanctuary. You gotta open up your mouth to give Him praise. Open up your heart to give Him praise. With the holy hand unashamed. Sing, sing, sing. You gotta open up your mouth to give Him praise. Open up your heart to give Him praise. With the holy hand unashamed in the sanctuary. You gotta open up your mouth to give Him praise. Open up your heart to give Him praise. With the holy hand unashamed. Sing, sing, sing. Woo! Hallelujah. Sing unto the Lord and let me sing with love. Oh. Are you ready? Come on. Raise up your voice. Say, sing, sing unto the Lord. Open up your heart. Make a joyful noise